Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Vika Caku atau kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem partikel dengan gaya variabel pada suspensi mobil. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Eunika Pardede. Yang kedua ada Kak Mariani Siregar. Yang ketiga ada Ruben Sitio. Yang keempat ada Diva Nabila. Dan yang terakhir ada Gabe Hotmaida. Selanjutnya akan saya kasih kepada anggota saya. Persilahkan kepada Kak Mariani Siregar. Baik, di sini kami membahas tentang suspensi mobil. Dalam sistem suspensi mobil, komponen utama adalah pegas dan peredam goncangan atau shock absorber yang bekerja berdasarkan prinsip sistem partikel. Sistem ini dipengaruhi oleh gaya-gaya yang berubah-ubah seiring dengan waktu atau posisi, seperti gaya pegas, gaya gesek, dan gaya inersia. Analisis terhadap sistem partikel dengan gaya variabel ini dapat membantu memahami perilaku dinamis suspensi kendaraan. Next. Adapun bagian-bagian dari suspensi mobil bisa dilihat pada gambar, yaitu ada custom nut, ball joint bolt, ball radius rod, rubber bushing, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, masuk kita ke sistem partikel. Sistem suspensi mobil adalah mekanisme yang dirancang untuk meredam getaran dan menjaga kenyamanan serta stabilitas kendaraan. Suspensi ini berfungsi sebagai sistem partikel yang dipengaruhi oleh berbagai gaya yang dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi jalan, kecepatan kendaraan, serta posisi komponen suspensi itu sendiri. Terdapat 3 gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya gravitasi. Gaya ini bekerja secara vertikal ke bawah akibat berat mobil yang mempengaruhi tekanan pada pegas. Yang kedua ada gaya pegas. Menggambarkan respon pegas terhadap perubahan posisi. Gaya ini mengikuti hukum Hooke dengan rumus dapat kita baca di PPT. Yang ketiga ada gaya damping. Dihasilkan oleh peredam atau shock absorber yang bekerja untuk mengurangi osilasi. Selanjutnya saya kasih ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya itu ada gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi selalu bekerja pada setiap saat selama mobil berada di permukaan bumi. Gaya ini tergantung pada berat mobil dan selalu diarahkan ke bawah. Itu gaya dipengaruhi oleh di mana beban dasar pada pegas suspensi dan berkontribusi pada deformasi pegas saat kendaraan berada dalam posisi diam atau saat bergerak. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas bekerja saat mengalami deformasi, baik saat mobil bergerak di jalan datar maupun saat melewati permukaan yang tidak rata. Gaya ini muncul saat pegas ditarik atau ditekan. Gaya ini dipengaruhi untuk mengembalikan pegas ke posisi keseimbangan setelah mengalami deformasi akibat gaya ruang. Gaya ini juga berperan dalam mengatur respons suspensi terhadap goncangan. Selanjutnya saya serahkan pada materi. Baik, selanjutnya itu yaitu gaya luar atau gaya dinamis. Gaya luar bekerja saat kendaraan bergerak di berbagai kondisi jalan, seperti yang pertama pada gelombang jalan, yaitu gaya ini muncul ketika kendaraan melintasi permukaan bergelombang atau jalan yang tidak rata. Kemudian yang kedua, lubang atau rintangan. Ketika mobil melintasi lubang atau rintangan secara mendadak, gaya impuls yang besar akan diterapkan. Gaya ini menyebabkan pegas suspensi mengalami deformasi yang dapat memicu osilasi dan mempengaruhi kenyamanan serta stabilitas kendaraan. Nah, kemudian persamaan gerak untuk sistem suspensi mobil dapat dituliskan sebagai berikut, di mana M dikali
turunan kedua X terhadap T ditambah B dikali turunan pertama X terhadap T ditambah KX sama dengan FT, di mana M adalah massa bodi mobil, X adalah simpangan dari posisi kesetimbangan, dan T adalah waktu. Sedangkan FT adalah gaya eksternal, misalnya gaya akibat ketidakrataan jalan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya adalah pengaruh gaya variabel terhadap gerak partikel. Yang pertama adalah under damped, yaitu sistem akan berosilasi dengan amplitudo yang berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang kedua ada critically damped, yaitu sistem kembali ke posisi setimbang tanpa osilasi. Yang ketiga adalah over damped, yaitu sistem kembali ke posisi setimbang lebih lambat dan juga tanpa osilasi. Kesimpulannya adalah bahwa sistem partikel pada pegas suspensi mobil yang dipengaruhi oleh gaya yang berubah-ubah merupakan contoh kompleks dari dinamika yang melibatkan interaksi antara gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya damping. Pemahaman tentang sistem ini penting untuk merancang suspensi yang efisien dan nyaman untuk kendaraan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.